Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bisa ada lagi dalam rumah Tuhan. Saudara yang tinggal di rumah tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pertolongan kita dan Tuhan adalah Allah kita yang hidup. Memang ada banyak saudara hal-hal yang terjadi dari COVID ini, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Hari ini saya ingin membagi kepada saudara kebenaran firman dari Mazmur 37 ayat 1 sampai yang kelima. Tentang percayalah kepada Tuhan. Saya akan membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, ini adalah Mazmur Daud. Nah, di dalam terjemahan ini dikatakan Le David, ini Mazmur Daud, lalu dikatakan Al-Tidkar, itu artinya jangan marah. Mazmur ini ditulis oleh Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Saat Daud menulis Mazmur ini, ia sudah berusia lebih tua lagi. Dia sudah cukup lanjut usianya. Ia menasehati kepada umat, dia menasehati kepada kita, jangan marah atau jangan iri kepada orang yang berbuat jahat atau yang berbuat curang. Saudara, rupanya saat itu ada orang-orang yang iri hati atau orang yang jahat atau orang yang curang, saudara. Dan ada orang yang melihat dan tiba-tiba timbul rasa amarah, saudaraku. Jadi kita melihat tentang ini seperti yang di Mazmur 73, pemazmur Asaf juga ngalamin hal yang sama, bahwa dia merasa kenapa orang yang jahat itu kok hidupnya tampaknya baik. Saudara, tetapi buat kita jangan kita iri kepada siapapun, kita percayalah kepada Tuhan. Seringkali saudara orang marah atau jengkel atau iri kalau lihat orang jahat itu hidup bahagia. Tapi itu tidak ada saudara seperti itu dalam kita. Jangan iri sebab nggak ada dasarnya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Saudara, kata Al-Tidkar atau jangan marah itu ditulis dalam bentuk di bahasa Ibrani ada tensis yang namanya hitpael, itu artinya berhubungan dengan diri sendiri. Jadi maksudnya jangan marah kepada diri sendiri. Jangan kita aduh aku rasa-rasanya marah, rasa-rasanya iri hati kepada sesuatu, saudaraku. Nah, terjemahan Yunani paraselo itu dari kata selo itu artinya mendidih. Jangan membuat hati kita itu mendidih lalu rasa-rasanya udah gak suka, marah, saudara. Itu kita tidak ada seperti itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Marah itu bisa disulut oleh apapun. Marah itu bisa disulut oleh apapun, tetapi jangan marah. Misalnya Potifar itu marah kepada Yusuf sehingga memenjarakan Yusuf. Pada waktu dia mendapat laporan dari istrinya bahwa Yusuf mengganggu dirinya. Padahal kita tahu tidak demikian. Tetapi Potifar sudah sangat marah, saudara. Jadi amarah itu bisa disulut oleh seseorang, sesuatu. Atau Simson juga marah waktu orang Filistin menipu istrinya atau
merampas jawaban dari istrinya tentang teka-teki yang Simson berikan kepada orang Filistin. Sehingga Simson marah lalu membunuh 30 orang di Askelon. Saudaraku, lihat, amarah itu bisa tersulut oleh apapun. Tetapi Alkitab mengatakan jangan kita marah. Nah, jangan iri kepada orang yang curang. Mengapa iri? Mengapa harus iri kalau saudara melihat orang yang curang? Mengapa iri kalau melihat ada orang yang jahat lalu hidupnya makmur? Apakah iri karena dia makmur? Di dalam Tuhan kita punya semua, saudara. Betul orang itu punya ini, tetapi di dalam Tuhan kita punya semua. Di dalam Tuhan kita punya apa yang kita butuhkan. Sebab Tuhan Gembala yang agung itu, dia mencukupi dan dia memberi makan kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, jangan kita mengukur diri kita dengan orang yang curang itu. Jangan kita membandingkan diri kita dengan dengan orang yang jahat itu. Kita tidak membandingkan, saudara. Kita tidak bersaing dengan mereka. Kita tidak bersaing. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Kita berlomba dengan diri kita sendiri. Patokan kita bukannya dia, bukan orang curang itu, bukan orang jahat itu. Patokan kita adalah firman Tuhan. Patokan kita Tuhan. Firman Tuhan itu jadi patokan hidup kita. Iri adalah sifat manusia lama. Kalau ada orang iri, itu sifat manusia lama. Manusia baru tidak akan iri. Lihat apapun tidak akan iri. Melihat siapapun tidak akan iri. Dia akan mengatakan puji Tuhan. Sebab apa? Sebab dia punya Tuhan. Punya Tuhan hidup. Jadi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara lihat apapun tidak akan membuat saudara menjadi iri. Tidak akan membuat saudara jadi jealous. Tidak akan membuat saudara jadi apapun. Tapi saudara akan berkatakan puji Tuhan. Aku punya Tuhan. Sebab kita kenal Tuhan dengan benar. Jadi saudara, pemazmur mengatakan di sini, jangan marah karena orang yang berbuat curang. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat ini. Nah, kita lihat di ayatnya yang kedua dikatakan sebab mereka segera lisut, katanya di terjemahan bahasa Ibrani dikatakan karena mereka segera layu bagaikan rumput dan pudar bagaikan tumbuh-tumbuhan kecil yang hijau. Jadi segera layu. Saudara, seperti rumput yang kelihatannya segar, lalu kemudian dia sebentar lagi dia jadi layu. Nah, kita lihat di terjemahan Inggris dikatakan for they shall soon be cut down like the grass. Ini ada kata cut down, itu Ibraninya namal, itu terjemahan King James. Sedangkan di terjemahannya Indonesia dia pakai tulisan mahar, itu artinya layu. Nah, di terjemahan Inggris dipotong, disabit gitu. Seperti rumput yang disabit. Nah, seperti rumput yang disabit lalu kering. Nah, saudara, tetapi kita lihat itu juga habis. Kemuliaannya yang hijau, bunga yang baik itu tiba-tiba jadi kering. Tuhan menggambarkan mereka, orang-orang curang itu, orang jahat, itu seperti rumput yang segera layu. Kelihatannya baik. Saudara pernah nonton sandiwara, saudara, atau orang main film. Ada yang dia jadi pegang peran sebagai orang kaya. Tapi itu di film, itu di sandiwara. Setelah turun dari panggung, ya orang biasa lagi. Jadi saudara lihat ini, apakah kita iri melihat rumput yang hijau? Apakah kita iri melihat bunga yang cantik? Tentu kita tidak akan iri, saudara. Jadi walaupun di sekeliling kita kelihatannya orang seperti ini, kita mengatakan, oh kita tidak ada iri.
kita punya berkat tersendiri dari Tuhan kita yang hidup. Kita ada berkat yang dari Tuhan. Nah, kata malal itu memangnya layu atau pudar. Rumput kering, bunga layu, demikian manusia. Nah, saudara, manusia itu seperti itu. Jadi yang hari ini kelihatan, lalu kemudian sudah hilang. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi kita lihat di sini, semua lenyap. Semua kemuliaannya lenyap bersama dengan kematiannya. Wah, orang ini hebat, orang ini gagah, orang ini luar biasa. Tetapi pada waktu mati, lenyap semua. Kemuliaannya, keangkuhannya, kehebatannya itu lenyap bersama dengan kematiannya. Saudara, manusia memang layu dan kering. Tetapi Tuhan menyediakan kekekalan kepadanya. Sebetulnya Tuhan menyediakan kekekalan kepada kita. Kalau kita mengerti, kita tidak akan banyak-banyak mengejar yang akan layu dan kering. Kita akan mengejar yang kekal. Sebab itu kita harus mempersiapkan kekekalan itu. Jika kita memandang kekekalan, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dengan kesenangan yang remeh dan sementara itu. Kita tidak akan menyia-nyiakan. Kalau kita ngerti tentang kekekalan, saudara, kita pasti tidak akan mengatakan, membuang-buang waktu dengan hal yang remeh. Kita kejar kekekalan sebanyaknya. Anak muda itu mempunyai banyak waktu untuk lebih mengambil banyak kekekalan. Kalau yang sudah tua seringkali kendalanya banyak. Tetapi anak muda bisa mengejar sebanyak-banyaknya. Kalau lihat anak muda kemungkinan bisa sempurna kalau dia bisa memanfaatkan kekekalan. Tapi kalau anak muda itu dia hidupnya membuang-buang waktu, maka dia membuang hal yang indah dari Tuhan. Mas Yesaya 40 kalau saya lihat di sini, Yesaya 40 ayat 7, ayat 6-7 ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga rumput di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Nah, saudara lihat, semua adalah rumput dan bunga rumput. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan peliharalah setia. Nah, terjemahan ini percayalah. Terjemahan Ibraninya ada kata batak ba Adonai wa asatov. Nah, batak itu artinya percaya di terjemahan sini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan peliharalah setia. Percaya, di dalam teks Ibrani ditulis batak itu terjemahan harfiahnya tertelungkup berbaring. Tidak berdaya maksudnya. Kalau orang itu tertelungkup saudara, itu enggak berdaya. Dia mengatakan sudah aku enggak sanggup, aku enggak berdaya. Misalnya orang yang dikalahkan oleh musuh, lalu dia diam, udah aku nyerah, aku nggak berdaya. Itu orang yang nyerah. Jadi Batak itu orang menyerah. Nah, asal usulnya itu. Tetapi di sini dijadikan kata percaya, saudara. Jadi kata Batak ini menggambarkan orang yang tidak berdaya, nggak punya kekuatan, sehingga harap kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat sebenarnya harusnya paling baik terjemahannya berharap. Haraplah kepada Tuhan. Karena kalau kata Batak itu harap. Kalau percaya bisa Ibraninya
saudara, seperti emun itu, saudara. Jadi kita lihat. Nah, terjemahan Yunani elpiso itu berharap. Jadi berharap kepada Tuhan. Sebab aku tidak berdaya. Aku tidak sanggup Tuhan. Aku punya Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin saudara tidak berdaya. Mungkin saudara tidak sanggup. Mungkin saudara tidak mampu. Tetapi saudara punya Tuhan yang kuat. Yang membuat saudara mampu. Waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dia tidak berdaya. Dia harus minum cawan itu. Dia coba nawar sama Bapak, kalau boleh cawan ini jangan diminum. Tetapi biar kehendak Bapak. Tapi Bapak suruh minum. Dan Tuhan Yesus tidak berdaya waktu itu. Itu seperti kata Batak di sini, dia tidak berdaya. Dia menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Lalu dia minum. Jadi ayat ini mengatakan percaya kepada Tuhan itu artinya jangan kamu pakai kekuatanmu atau mengatakan aku udah nyerah, aku enggak berdaya Tuhan, aku udah enggak sanggup lagi Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita jadi mampu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan aku mampu melakukan segala perkara di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi saudara kemampuan. Waktu saudara mengatakan itu yang dikatakan di sini kata percayalah. Kita tidak mampu, kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, saudara. Kenapa tidak percaya? Karena ternyata diri kita sendiri tidak mampu. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Daud memiliki kekayaan yang melimpah. Saudara, Daud punya kekayaan yang melimpah. Dia punya harta. Dia punya kekuatan militer yang kuat. Karena Daud mempunyai tentara yang hebat-hebat, saudara. Dia punya kuda. Dia punya harta. Tetapi Daud tidak berharap kepada uang, tidak berharap kepada kuda, tidak berharap kepada prajurit. Kekayaan Daud yang paling penting adalah berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara, kekuatan saudara, harta saudara yang paling berguna pada saat-saat ini adalah bersandar kepada Tuhan. Siapa yang bisa mencari virus COVID? Sampai sekarang masih belum ketemu, saudara. Pemerintah lagi usaha, semua lagi usaha. Ada titik terang, saudara. Tetapi ya sulit. Kita cuman berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Harta kekayaan kita adalah percaya kepada Tuhan. Daud menyadari ketidakmampuannya. Sehingga Tuhan tolong terus. Tapi kalau saudara mengatakan aku mampu, wah susah saudara. Tapi saudara mengatakan Tuhan tolong padaku. Saudara, seperti nyanyian mengatakan Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, itu yang kita lihat. Aku tidak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Saudara, betul? Ya, ditolong oleh Tuhan jauh lebih mampu dibandingkan dengan yang lain. Lalu dikatakan diamlah di negeri. Diamlah di negeri. Ini negeri yang Tuhan janjikan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan,
Buatlah yang baik, lakukan perbuatan yang baik, dan diamlah di negeri. Diamlah di negeri. Negeri ini adalah negeri Kanaan. Negeri ini adalah negeri perjanjian. Jangan pergi ke padang gurun untuk menggerutu, untuk mengeluh. Saudara, kita ada di negerinya Tuhan. Artinya tetap diam di sana. Jangan pergi ke padang gurun menggerutu, mengeluh. Tetapi tinggal di tanah perjanjian dengan puas dan tenang. Supaya bisa masuk perhentian dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ada di negerinya Allah, kita bisa masuk dalam perhentian Tuhan. Kalau hati kita senang, maka tinggal di rumah juga senang, saudara. Saudara, kita ada dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Elimelek meninggalkan Bethlehem. Karena dia lihat Moab itu kok lagi makmur, penuh makanan. Lalu dia tinggalkan, dia pergi. Akibatnya, saudara, pahit. Kita lihat di dalam Alkitab. Saudara, di negeri Tuhan ada makanan. Seandainya di Bethlehem itu kelaparan, tetap tinggal di negeri. Seandainya di negeri kita, di rumah kita ada kelaparan, tidak ada makanan, tetap harap Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang memberi makanan kepada kita, saudara. Sebab itu tetap di dalam Tuhan, saudaraku. Ini yang ada. Pelihara. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di sini kata berlakulah setia. Terjemahan King James dikatakan and feed on his faithfulness. Artinya beri makan kesetiaannya. Nya itu adalah Tuhan. Kesetiaannya. Terjemahan bahasa Ibrani, kata ra'ah dipakai. Kalau sudah lihat, kata ra'ah dipakai. Itu artinya memberi makan. Beri makan dengan kesetiaan Tuhan. Saudara, beri makan. Siapa yang memberi kita makan? Tuhan memberi makan kita. Apapun yang Tuhan berikan, itu baik, saudara. Apapun yang Tuhan kasih, itu baik. Kalau saudara dengan saya percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kasih itu baik. Waktu orang Israel dibawa oleh Tuhan ke padang gurun, itu baik buat orang Israel. Waktu orang Israel dibawa oleh Tuhan sampai ke Mara, mata air yang pahit, itu baik buat Israel. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan yang ngasih. Tuhan bawa ke padang gurun itu baik buat orang Israel. Jadi saudara, kalau Tuhan yang ngasih, walaupun itu makanan itu rasanya pahit, tetap baik. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kasih. Itu kepercayaan kita. Apapun yang Tuhan berikan itu baik. Dan kita mau makan daripadanya. Dan itulah kesetiaan, saudara. Kita percaya kepadanya. Dan Tuhan memberikan. Jadi Daud mengatakan, percayalah, berbuat baik dan berlaku setia. Tuhan memberi kita makan. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah wahid anak Al-Adonai. Dan bergembiralah di dalam Tuhan. Saudara, waktu Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, ia gembira, dia senang. Karena senang, kesenangannya memenuhi dirinya, sehingga dia salah, dia melanggar, dia ambil dan dia makan. Tapi itu kesenangan daging, saudara. Bukan kesenangan dari Tuhan. Tapi kalau kesenangan memenuhi, kadang-kadang orang lupa. Saudara, orang ini senang akan sesuatu. Walaupun salah seringkali dijalani juga. Saudara, kita lihat kesenangan. Tapi di sini mengatakan
dan bergembiralah karena Tuhan. Terjemahan sini mengatakan dan bergembiralah atau bersukacitalah, bergembiralah atas Tuhan. Temukan kesenangan di dalam Tuhan. Temukan kesenangan di dalam Tuhan. Ini artinya kita condong kepada Tuhan. Saudara, temukan ketika kita senang tinggal dalam Tuhan, maka kita berada dalam kehendaknya. Waktu saudara senang tinggal di dalam Tuhan, saudara berada dalam kehendaknya. Aku senang tinggal dalam rumah Tuhan. Coba lihat Daud. Daud selalu mengutarakan kesenangannya tinggal dalam rumah Tuhan. Kesenangannya akan Tuhan. Dia saudara itu yang ada. Ketika kita senang tinggal dalam Tuhan, maka kita pasti ada dalam kehendaknya. Ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita akan menginginkan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Waktu saudara bersuka cita di dalam Tuhan, saudara akan menginginkan, kalau saya lagi bersuka cita di dalam Tuhan, pasti saya ingin yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, apa yang kau senangkan? Apa yang kau inginkan? Aku mau menyenangkan engkau. Saudara, dapatkah kita bersenang di dalam Tuhan? Dapatkah kita bersenang di dalam Tuhan? Saudaraku, kalau daging tidak senang, pasti. Daging tidak mau tinggal dalam rumah Tuhan. Keinginan daging tidak mau bersenang dengan Tuhan. Keinginan daging kadang-kadang mau pergi, mau kabur. Tetapi roh Tuhan datang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Sudah roh Tuhan menolong kita untuk mencari Tuhan. Mendorong kita. Dosa membuat orang mengalihkan dirinya jauh dari Tuhan. Kalau ada orang berbuat dosa, dia ingin lari dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Waktu dia bersalah, dia sembunyi dari Tuhan. Tetapi kalau kita bersuka cita, saudara kita senang. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Bukan sekedar tanggung jawab. Aku ada dalam rumah Tuhan karena tanggung jawabku. Karena bebanku. Itu salah saudara. Kurang kuat. Tapi saudara-saudara datang ke rumah Tuhan bukan karena tanggung jawab saudara. Tapi karena saudara senang di dalam rumah Tuhan. Karena saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Kita datang dan kita rindu kepada Tuhan. Jangan berpikir tentang keinginan hatimu dulu. Jangan kita pikir yang penting aku. Saudara datang ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan hari ini untuk apa? Untuk membuat Tuhan senang. Bukan untuk saudara minta diberkati. Bukan untuk minta saudara dipuaskan. Tetapi kita ingin memuaskan Tuhan. Jangan berpikir tentang keinginan hatimu dulu. Aku punya ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin. Bukan itu saudara. Tapi pikirkan dulu tentang menyukakan diri kita kepada Tuhan. Pikirkan dulu tentang menyukakan dirimu kepada Tuhan. Apa yang aku hendak buat kepadamu Tuhan. Tuhan, engkau senangnya apa? Kita tanya Tuhan, engkau senangnya apa Tuhan? Aku mau menyenangkan engkau. Aku mau menyenangkanmu Tuhan. Jika Tuhan bersuka cita di dalam kita saudara. Kalau Tuhan bersuka cita di dalam kita. Dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara. Apa? Kesukaan saudara? Bukan. Tuhan akan memberikan kepada saudara kesukaannya. Ya, bukan kesukaan saudara. Sebab kesukaan saudara itu kesukaan manusia. Tapi Tuhan akan memberikan kepada saudara kesukaannya. Dan kesukaan Tuhan itu akan memenuhi saudara. Tuhan akan memberikan. Umat Kristen harus tenggelam dalam kesukaan Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Itu memuaskan saudara. Saudara, kalau orang diberikan sukacita dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sanggup menerimanya saudara. Terlalu penuh, terlalu besar, terlalu limpah. Sehingga kadang-kadang kita mengatakan Tuhan,
aku tidak sanggup menerima kasih karuniamu yang besar. Tuhan, aku tidak sanggup menerima kemuliaanmu. Aku tidak sanggup menerima hadiratmu. Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, saudara, tapi Tuhan memberikan kepada kita kesukaannya. Ubah fokus kita sekarang. Bukan, Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh barang ini. Tuhan, aku butuh ini, aku butuh ini. Bukan. Tetapi saudara katakan, Tuhan, aku ingin menyukakanmu. Bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 ada hubungan erat antara kesenangan di dalam Tuhan dan keinginan hati. Sebab ayat ini mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Lalu di berikutnya dikatakan tentang keinginanmu. Nah, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ada hubungannya kesenangan di dalam Tuhan dan keinginan hatimu. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang indah. Karena Tuhan akan membawa saudara kepada satu pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru. Pengalaman yang saudara tidak pernah pikir. Pengalaman yang saudara tidak pernah bayangkan. Satu pengalaman yang baru. Tuhan punya banyak pengalaman yang spektakuler. Tuhan punya pengalaman-pengalaman keindahan yang mulia, yang luar biasa. Seperti seseorang pergi ke satu daerah, dia mengatakan ini sesuatu yang baru. Ini pengalaman yang baru. Demikian asiknya berjalan dengan Tuhan. Saudara, kita harus asik dengan Tuhan. Bukan asik dengan diri sendiri. Bukan asik dengan hobi kita. Bukan asik dengan keinginan kita. Ada banyak orang asik dengan diri sendiri. Dia asik dengan diri sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan biar kita mau asik dengan Tuhan. Saudara, mari saudaraku kita berasik dengan Tuhan. Kita terus menerus bergantung kepada Roh Kudus. Terus menerus kita minta kepada Roh Kudus. Dia ada di dalam kita. Ketika sesuatu menyenangkan kita. Waktu ada sesuatu menyenangkan kita. Kita disibukkan dengannya. Kita cenderung melindungi dan menjaga waktu kita. Demikian juga kita senang dengan Tuhan. Pada waktu kita senang dengan Tuhan. Kita bersibuk dengan Tuhan. Kita bersuka dengan Tuhan. Kita senang dengan Tuhan, saudara. Oh, saudara, sangat indah hidup ini. Saudaraku, kadang-kadang ada orang bermain game. Dia terus senang bermain game. Dia tidak mau diganggu sama sekali. Tetapi kita mau asik dengan Tuhan. Saudara, dan kita juga mau diganggu kalau lagi asik dengan Tuhan. Saudara, bergembiralah. Itu anak, dari kata anak. Bergembiralah karena Tuhan. Saudara, ditulis dengan terjehit pael, menggembirakan diri sendiri di dalam Tuhan. Mari kita menggembirakan diri kita di dalam Tuhan. Orang yang taat akan Tuhan akan bersuka cita di dalam Dia. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, kita lihat di tangan Tuhan ada nikmat. Dan ada sukacita melimpah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus orang yang ngalamin hal ini. Waktu di penjara, saudara. Bukan penjara yang kayak penjara yang baik, tidak. Penjara yang buruk yang dialami Paulus. Tetapi dia berkata bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dari mana muncul itu? Karena Paulus jaga hatinya supaya tetap gembira dalam Tuhan. Daging tidak mau bersukacita dalam Tuhan. Tidak mau, saudara. Daging itu gak mau, dia paling gak mau. Oleh karena itu kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk mendapat kekuatan supaya kita bersukacita dalam Dia, bersukacita. Terjemahan Yunani ditulis kata trupao
Dari kata trupau. Trupau itu artinya hidup mewah. Hidup mewah. Kelihatannya ini sesuatu yang negatif. Tetapi saudara, saya mau mengajar kepada saudara. Gambarkan bahwa hidup saudara itu mewah dengan Tuhan. Bukan mewah oleh benda-benda yang ada di dunia. Tetapi mewah dengan Tuhan. Mewah dengan kekayaan Tuhan. Mewah. Gambarkan saudara punya segala yang Tuhan adakan. Dan saudara mengatakan, aku berbahagia. Aku orang yang berbahagia karena Tuhan. Di manakah kita mencari kesenangan kita? Jika di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan kesenangan kekal. Hari bertemu dengan Tuhan harus menjadi hari kesenangan saudara. Hari kita bertemu dengan Tuhan harus menjadi hari kesenangan kita. Hari kita berdoa adalah hari kesenangan kita. Hari kita puasa adalah hari kesenangan kita. Hari beribadah adalah hari kesenangan kita. Saya harap saudara ini adalah hari kesenangan untuk saudara. Saudara katakan, ini adalah hari yang menyenangkan buat kita, buat saudara. Saudara, biar dalam hati saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah hari yang menyenangkan. Tuhan akan memberi keinginan hatimu. Saudara, Tuhan akan memberi. Pada waktu saudara bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberi yang jadi keinginan hatimu. Dengan cara memberikan keinginannya Tuhan. Kalau keinginan Tuhan diberikan kepada saudara, maka keinginan saudara akan dipenuhi, di cover. Orang yang senang akan Tuhan akan meminta apa yang akan menyenangkan Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang senang akan Tuhan, dia akan meminta apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Keinginannya ditundukkan kepada keinginan Tuhan. Sehingga dia hanya memiliki apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Jika keinginan Tuhan menjadi keinginan kita, saudara, maka keinginan kita akan menjadi keinginan Tuhan. Luar biasa. Kalau keinginan Tuhan menjadi keinginan kita, saudara mengatakan keinginanmu menjadi keinginan. Maka keinginan saudara menjadi keinginan Tuhan. Maka kita selalu berkata dan meminta sesuatu kepada Tuhan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka kita akan mendapat apa yang menjadi keinginannya itu, saudara. Dan keinginan itu diberikan kepada kita. Saudaraku, keinginan Tuhan dengan keinginan saudara itu berbeda jauh. Karena keinginan kita dipenuhi oleh kadang-kadang daging kita. Tapi keinginan Tuhan enggak. Tetapi sudah lebih berkualitas keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu jauh lebih berkualitas. Keinginan Tuhan itu jauh lebih bermutu. Keinginan Tuhan itu jauh lebih indah. Waktu diberikan, saudara akan ngalamin sesuatu. Saudara, kadang-kadang saudara kita anggap ini baik, ini indah. Ternyata ada yang lebih baik lagi. Kita anggap ini sudah bagus. Ternyata ada yang lebih bagus lagi. Saudara katakan ini udah paling bagus. Ternyata ada yang paling bagus lagi. Saudara lihat, itu tergantung dari kita. Kalau kita cuman saudara berkecimpung di sini, di tempat-tempat ya biasa, kita mengatakan ini bagus. Seperti saudara ada orang, dia itu naik bis. Wah, bisnya bagus. Aku naik bis bagus, ini kendaraan bagus. Tetapi setelah dia tahu ada kereta api, ini kereta api jauh lebih bagus lagi. Wah, ini kereta api bagus. Dia senang. Dia pikir dulu dia naik bis sudah paling bagus sendiri. Terus dia naik kereta, saudara. Tiba-tiba dia naik pesawat, saudara. Waduh, ada yang lebih bagus lagi ternyata. Yang paling bagus itu pemberian Tuhan, saudara. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan, itu nomor satu. Itu nomor satu, saudara. Itu jauh lebih bagus. Itu barang yang berkualitas. Biarlah keinginan terbesar kita adalah diam dalam Tuhan. Tuhan bicara kepada Maria. Dia memilih yang terbaik. Dia memilih yang terbaik. Karena dia mendapat kualitas
barang yang lebih bermutu daripada yang dilakukan oleh Marta. Saudara, mari saudara duduk di kaki Tuhan. Tidak ada kesenangan yang paling besar yang Tuhan berikan. Tidak ada kesenangan yang paling besar yang Tuhan berikan dibandingkan kesenangan yang kita pilih, yang kita anggap itu sudah senang. Kita anggap pilih, udah baik, udah senang. Ternyata yang Tuhan berikan luar biasa. Itu saudara, Ratu Seba, dia dengar kabar dari orang tentang hikmat Salomo. Tentang kekayaan dan tata cara Salomo. Waktu sampai di istana Salomo, Ratu Seba terkejut. Dia bilang, setengahnya pun belum diceritakan. Ternyata lebih besar lagi. Itu baru Salomo. Padahal keindahan bunga bakung lebih dari Salomo. Saudara, keindahan bunga bakung lebih dari pakaian Salomo. Lalu Tuhan jauh lebih lagi. Oh saudara, itulah sebabnya kesenangan dari Tuhan itu luar biasa. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah kemudi kapalmu kepada Tuhan. Pada waktu saudara sedang mengemudikan kapalmu, pada waktu saudara jadi nakoda lagi bawa kapalmu, dan saudara bawa, serahkan kemudi itu saudara. Maka Tuhan yang akan membawa kemudi itu. Itu satu hal yang indah saudara. Bahwa dia akan bawa sampai ke tempat yang tenang saudara. Tempat yang tenang. Ada satu kapal. Kapal itu rupanya diterpa angin sehingga kapal itu agak goyang. Seorang anak takut, dia ketakutan. Dia cepat dia jalan. Dia mau ketemu nakoda kapal itu, dia masuk, diam-diam masuk ke dalamnya. Waktu dia lihat saudara itu ke jendela, itu kapal itu hampir menyerempet tebing. Lalu dia agak khawatir takut. Si nakoda lagi pegang setir itu balik. Si nakoda tidak bisa jawab kekhawatiran si anak muda itu. Dia cuma nengok, dia cuma senyum. Senyumnya itu menunjukkan, tenanglah kamu, aman kok, aman. Lalu si anak itu dia kembali dengan hati yang lega, aman di bawah. Saudara, pada waktu saudara susah, pada waktu saudara bingung, pada waktu saudara sedih, ketemu sama Tuhan yang memegang kemudi hidupmu. Ketemu sama Tuhan yang sedang memegang setir hidupmu. Maka Tuhan akan tersenyum kepada saudara yang menunjukkan, tenang, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Serahkanlah, itu dari kata gol itu artinya berguling saudara, berguling. Artinya seperti diberikan, dilempar gitu. Saudara, itu yang ada, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan membuat rencana tanpa Tuhan. Sebab tanpa Tuhan rencana itu akan menyimpang kemana-mana. Jangan buat rencana tanpa Tuhan. Nanti bisa melawan Tuhan. Ayat 6. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Saudara, Tuhan akan memunculkan. Kita tidak bisa membuat cahaya. Saudara nggak bisa membuat cahaya. Saudara juga tidak bisa membuat siang. Kita tidak mampu bikin siang. Kita tidak mampu bikin cahaya. Ini pekerjaan di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan. Tapi Tuhan bisa memberi terang dan siang. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, dia butuh terang, butuh siang. Tetapi tidak ada orang yang bisa menciptakan terang dan siang bagi orang itu. Tapi Tuhan bisa. Kadang-kadang orang yang terlibat hutang, seperti dunia ini gelap. Ada orang yang terlibat oleh persoalan yang berat. Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Dia mengatakan,
gelap. Tidak ada yang bisa menolong. Siapapun sulit untuk menolong. Tetapi Tuhan bisa menciptakan terang dan juga cahaya. Cahaya Tuhan bisa datang, bisa menerangi. Sehingga yang tinggal dalam kegelapan, dia akan mendapat terang dari Tuhan. Saudara, orang mengatakan tidak mungkin gelap. Tapi Tuhan bisa memberikan, karena Tuhan yang memberikan terang. Dia bisa menciptakan. Saudara tidak bisa menciptakan, tapi dia bisa. Dia bisa membersihkan diri kita, sifat kita, kekotoran kita. Kadang-kadang orang mengatakan saya kotor. Ada orang yang terkena narkoba, dia mengatakan saya udah kotor. Ada orang yang berhubungan dengan prostitusi, hubungan dengan percabulan. Aku ini udah kotor, hidupku udah gelap. Ada orang hidup sudah jauh dengan mabuk dan pembunuhan. Aku ini sudah kotor, aku sudah jauh. Tetapi saudara, Tuhan bisa menciptakan cahaya. Tuhan bisa menciptakan terang. Tuhan bisa menciptakan siang. Dan dia akan membersihkan kita. Dia akan menerangi. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang indah. Ayat ini mengatakan taruhlah semuanya. Biar saudara taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Itu indah dan indah dan indah. Saudara, hadirat Tuhan itu indah. Hadirat Tuhan itu penuh damai. Kalau saudara mau tinggal di hadirat Tuhan, saudara akan mengalami indah. Sampai Tuhan nyata di dalam kita. Sampai Tuhan tolong. Sampai semuanya. Itu indah di dalam Tuhan. Sebab itu saudaraku, biar kita mau tetap dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam hadiratnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyi lagu hadiratmu, hadiratmu penuh damai, hadiratmu, hadiratmu penuh suka. Kita nyanyi nyanyian ini bersama-sama. Saudara, katakan kepada Tuhan bahwa aku mau tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau tinggal selalu di hadirat-Mu Tuhan, sampai Yesus nyata dalammu. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh suka. Ku mau tinggal selalu di hadirat-Mu Tuhan, sampai Yesus nyata dalammu. Saudara, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia akan memunculkan kebenaranmu
Dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Saudara, berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan saudara, serahkan kepada Dia. Karena Tuhan yang punya itu semua. Hari ini saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan ini dalam tangan. Saudara yang dalam kegelapan, jangan takut. Saudara, Tuhan bisa menciptakan cahaya dan siang buat saudara. Dia akan menciptakan terang itu, sehingga saudara tidak ada dalam kegelapan. Saudara yang buntu jalannya, Tuhan akan memberikan terang itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi sekali lagi. Hadiratmu, hadiratmu penuh damai. Hadiratmu, hadiratmu penuh suka. Ku mau tinggal selalu di hadirat-Mu, Tuhan, sampai Yesus nyata dalammu. Bapa di sorga, terima kasih. Saudara yang butuh bantuan doa, angkat tangan saudara ke atas. Angkat tangan saudara, walaupun sudah di rumah, angkat tangan saudara. Bapa di sorga, Engkau lihat jemaah anak-anakmu yang angkat tangan kepadamu. Karena dia ada di dalam masalah, karena dia ada di dalam problem, karena dia ada dalam kegelapan, karena dia ada dalam hal Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan. Engkau tolong dan Engkau dengar doa hari ini, Engkau jawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang tolong Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Berikan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan kepadanya, untuk memenuhi hidupnya, sehingga dia anak-Mu mengalami kesembuhan dari sakit. Anak-Mu mengalami keteguhan, anak-Mu mengalami pengobatan di dalam kekecewaan hidup. Yang hari ini dalam kekecewaan hidup, Tuhan jamah hari ini. Tuhan jamah Tuhan, supaya hidupnya tidak ada kekecewaan. Karena Tuhan sedang mengcover hidupnya dengan salib Golgota. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tanamkan firman-Mu di hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri doa penutup ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah memimpin kami, Kau sudah menolong kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati Tuhan, baik pekerjaannya, baik kesehatannya, baik studinya. Berkati Bapa, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku,
menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.